Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan menerangkan tentang pengukuran intelijensi. Untuk mengetahui tingkat intelijensi seseorang tidak bisa hanya dengan berdasarkan perkiraan melalui pengamatan, akan tetapi harus menggunakan alat khusus yang dinamakan tes intelijensi atau IQ. Itu di sampingnya itu ada alat untuk mengetes IQ. Lalu orang yang dapat dipandang sebagai orang yang pertama menciptakan tes intelijensi adalah Alfred Binet. Bagi masyarakat umum, istilah IQ seringkali disamakan dengan intelijensi, padahal keduanya berbeda. Yang dimaksud dengan intelijensi yakni kemampuan umum sesungguhnya yang dimiliki seseorang. Tetapi IQ yakni sesuatu indeks tingkat relatif intelijensi seseorang setelah dibandingkan dengan orang lain yang seusia dengannya. Dengan demikian, IQ hanya sebuah ukuran tingkatan kecerdasan dan bukan kecerdasan yang sebenarnya. Dan itu ada tabel yang menunjukkan IQ dan tafsirannya. Silahkan dilihat. Itu ada 140 IQ 140 yakni orang tersebut berbakat. Lalu 120 sampai 140 itu sangat superior. Lalu 110 120 itu superior. 90 sampai 110 itu normal atau rata-rata. Terus 70 sampai 90 ini normal tapi yang tumbul. Lalu yang IQ 50 sampai 70 itu moron. Lalu IQ 20 sampai 50 imbéril. Lalu 0 sampai 20 yakni idiot. Awalnya skor IQ didapat dari membagi umur mental atau mental X MA dengan umur sebenarnya yakni chronological age CA, kemudian dikalikan dengan 1000. Rumusnya yakni itu IQ sama dengan MA bagi CA dikali 1000 dan hasilnya itu IQ Anda. Tetapi prosedur macam ini tidak lagi digunakan. Perhitungan IQ ini diperoleh melalui penghitungan deviasi standar. Apa itu deviasi standar? Yakni pengukuran penyebab distribusi skor. Menurut Surya Brata, perkembangan tes intelijensi melewati 4 fase, yakni yang pertama yakni fase persiapan, yang mana fase ini para ahli itu sedang berusaha mendapatkan tes intelijensi tersebut. Lalu yang kedua fase naif. Fase ini dimana orang menggunakan tes intelijensi tanpa kritik. Lalu yang ketiga fase mencari tes yang bebas dari pengaruh kebudayaan, yakni mencari tes yang bebas dari pengaruh kebudayaan. Lalu yang keempat fase kritis, yakni fase di mana orang menggunakan tes intelijensi dengan sikap kritis. Artinya, tes tersebut sangat berguna tetapi memiliki kelemahan-kelemahan. Menurut Surya Brata, di antara tes intelijensi itu adalah bahwa tes intelijensi itu satu tergantung pada kebudayaan. Yang kedua, hanya cocok untuk tingkah laku tertentu. Yang ketiga, hanya cocok untuk tipe kepribadian tertentu. Lalu yang keempat, intelijensi seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor keturunan. Yang kelima, mengandung kekeliruan. Karena kelemahan-kelemahan tersebut, maka menurut Muhyiddin Shah, kebenaran hasil tes IQ tidak usah dipercaya secara penuh karena dua alasan pokok.
Dan yang pertama, kemungkinan hasil yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi seperti kesehatan alat tes dan lain-lain. Yang kedua, karena perkembangan kemampuan anak yang berbeda-beda menyebabkan anak belum mampu menyelesaikan tes sehingga hasil yang dicapai kurang memuaskan. Selesai. Sekian dari bahasan dari judul pengukuran intelijensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.